bebek sih? Nggak mau. Nggak suka gelai. Nggak mau. Nggak suka gelai. Nggak mau. Nggak suka gelai. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Apakah Anda sudah siap di depan layar televisi Anda? Tentu nungguin saya kan, karena kita ketemu lagi di acara Robis No Secret. Baik, saya pakai helm dulu ya, karena di pojokan sendiri jauh sama siapa-siapa. Karena ini biar lebih puas, karena sebelum saya berbincang-bincang dengan bintang tamu kita ke pojokan membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini kita mulai dengan apa sih yang lagi trending ya, trending di Twitter. Ini trending adalah gelai, selain giring ya. Nah ini gelai apa sih? Aku sampai apa sih gelai apa sih? Ternyata masih seputar Nisa Sabian. Jadi ini adalah salah satu cuplikan apa sih reaksinya Nisa Sabian sama teman-temannya waktu itu yang kemudian dicuplik orang, dimasukin ke mana sih? Dimasukin ke TikTok ya? Dimasukin ke TikTok. Ya tapi cara dia ngomong itu intonasinya tuh gemes gimana gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak mau, nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Nggak suka gelai. Nggak suka gelai. Gelai itu apa sih? Oh geli, gelai deh ya ampun. Jadi itu yang lagi rame sampai trending ya. Masih Nisa Sabian. Dan bahkan ya banyak orang kemudian memparodikan itu, bikin apa tuh namanya, lip sync ya. Coba kita lihat ini deretannya berikut ini. Nggak suka gelai. Nggak mau, 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 nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Nggak mau, nggak suka. Kok bebek sih? Nggak mau. Gak mau ya, aku jadi ikut. Hei, kamu jangan ketawa di pojok sana ya, gelai, gak suka gelai. Tapi dia ngomongnya gak gitu ya, gak mau, gak suka gelai, harus gemes gitu. Ya coba kita lihat komentar netizen baca. Yeps. Bunyinya adalah, hey gelai ya, sama aku kok juga gelai sama sama aku juga. Aku juga gelai sama kamu. Oke, next yang berikutnya sulit ya. Kecilan banget sih kamu Nisa katanya. Lanjut berikutnya. Gue baru tahu Nisa Sabian gitu. Kirain dia tipe orang yang kalem, bun, nggak banyak tingkah. Iya, waktu diwawancara di sini juga gitu kalem ya. Tahu gitu kan aku bercandain waktu kesini. Dia tuh serius banget loh, waktu di Rumpi tuh orangnya serius gitu. Hati-hati kalau ngomong ya. Nggak taunya kalau lihat vlog-vlognya enggak kok, ternyata dia seru tuh anaknya ya. Lanjut berikutnya. Udah nggak usah disebar lagi, ini aib. Woi, kenapa sih masih disebar? Please deh, meresahkan banget pagi FYP ginian. Emang itu aib orang ngomongnya, oh gelai kan? Enggak, itu kan mas FYP ya. Luar biasa, aku bikinan nanti ya. Tolong ya nanti tim TikTok aku ya, aku bikin ya biar viral juga. Next yang berikutnya. Teruntuk kalian gak ada niatan bantu emak beres-beres gitu, nyapu kayak cuci piring gitu daripada. Ini mungkin setelah mereka capek bantuin emaknya ya. Habis itu mereka bikin konten TikTok. Ada lagi yang berikutnya. Oke, yang lagi ramai hari ini juga yang jadi berita tuh dari kemarin. Kemarin kalau nggak salah ya, press conference ibunya Amanda Manopo itu menggait pengacara karena Amanda ini kondisinya katanya sedang resah, dia sedang ketakutan karena ada beberapa ancaman pembunuhan gitu. Amanda Manopo dapat ancaman pembunuhan, ibunda ketakutan. Nah ini apa sih ceritanya sebenarnya, kenapa sih jadi begini saudara-saudara? Kenapa tiba-tiba banyak orang yang kayak kesel banget sama Amanda? Kabarnya Amanda sama Billy putus bener? Aku baru tahu loh. Siapa yang dihapus-hapusin? Dua-dua. Aku tadi ke Billy, aku tadi sampai kepo ke Instagramnya Billy, masih ada satu kok. Masih ada satu foto, yang lain udah hapus. Yang mesra-mesra hapus. Kado dibalikin gak? Nah itu pertanyaan penting aku. Kado motor, tas itu ya kan, apa segala macam, jam tangan itu masih di posisi. Kan baru ya, kado-kadoan itu baru. Ini beneran putus atau enggak sih? Hah?
Hah? Oke, coba kita lihat postingan Amanda di Instagramnya ya. Jadi kemarin itu setelah kabar putus tuh Billy masih bikin konten YouTube gitu, cerita throwback lah gimana ketemunya Amanda dan lain sebagainya. Terus habis gitu kan Amanda nih ke Instagramnya kayaknya banyak yang kesel gitu, banyak yang ancaman-ancaman buat dia. Akhirnya dilaporin, terus dia hari ini posting di story-nya si Amanda, walaupun tulisannya kecil banget saya nggak bisa baca, kalau begini jangan sedih ya, aku sudah capture di sini. Berat sekali harus melakukan hal seperti ini. Sebenarnya aku nggak mau akan jadi seperti ini yang nantinya akan jadi konsumsi publik. Jujur sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang, ya kan, di mana udah tidak punya hubungan status. Ya. Dan hari ini diancam yang membuat sakit hati menjadi sakit. Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan untuk mengupload apapun yang kamu sukai dan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana. Setelah semua drama yang sudah dibuat di kontenmu, aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan nama aku lagi. Can you just stop it gitu ya. Ini dia nggak nyebut nama. Tapi seseorang yang sudah tidak punya status lagi mengupload hal-hal yang aneh di luar sana gitu. Siapa yang dimaksudnya? Aku tidak berani. Tapi coba kita lihat kalau di story-nya Bang Billy apa isinya ya. Billy juga nih post, astaga, kalau ini siapa Billy? Kecil juga ya, dan aku belum capture, oh no. Aduh, kalau Billy ini dia bilang pokoknya buat netizen itu jangan suka menjudge, jangan suka mengambil kesimpulan gitu ya, dibilang gitu. Karena setiap orang gak ada yang sempurna. Ini Billy juga gak jelas, ini dia tuh terhadap siapa sebenarnya, jawaban ke Manda atau buat ke netizen. Pokoknya diminta netizen itu untuk gak terlalu jangan kepo, jangan komentar, jangan apalah gitu. Terima kasih dia bilang dia. Oh, dan yang selalu diulang-ulang adalah semua orang itu adalah pendosa, gak ada yang sempurna begitu. Nah coba kita lihat komen netizen. Ini komen netizen itu menarik ya. Bunyi komen netizen adalah tetap masih menunggu Nisa Sabian klarifikasi. Bye. Jadi pantas itu pada nggak tahu kapan Bang Billy putus sama si Amanda Manopo. Orang tuh masih nunggu Nisa Sabian ya ternyata ya. Oke, baiklah ya. Padahal ada berita lagi. Ada lagi komentar yang lain. Nih ada padahal kemarin itu Jordi Onsu katanya baru nembak seorang perempuan dengan cara dia blok satu bioskop ya, cuman mereka berdua terus ditembak untuk jadi pacar. Ya, ini kan keren loh padahal loh ya kan. Komen netizen coba kita lihat bunyinya. Kalau Ayus nembak Nisa gimana? Aduh, memang 2021 ya, yang viral adalah Nisa Sabian dan Ayus. Tunggu, kenapa sih Nisa Sabian dulu baru diomongin baru Ayus? Harusnya kan Ayus lebih sering disebut kan, Ayus yang lebih tua ya kan. Ingin tahu loh Ayus tuh. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita. Ini bintang tamu kita nih dari tahun 2019 kalau nggak salah nih ya. Kasusnya bergulir 2022 sampai 2021 ini beberapa kasus hukumnya masih terus bergulir dan belum ada beberapa yang belum selesai dan masih ada polemik baru. Kita lihat dulu profil Karen Puru berikut ini. Karen Teresia Puru, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat menyanyi tahun 2004 berusia 33 tahun ini sudah 3 tahun kisruh dengan mantan suaminya Arya Satria Kleprot yang sudah menjadi tersangka atas kasus KDRT karena dilaporkan Karen pernah menyekap dan menodong pistol. Arya yang disebut Karen pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun ini juga dituding selingkuh dengan artis Marsyanda yang hadir sebagai saksi di persidangan kasus KDRT pada 16 Februari kemarin. Namun Marsyanda menampik tuduhan tersebut dan mengatakan kalau Karen lah yang berselingkuh, mengonsumsi obat terlarang dan hanya panjat sosial. Pasangan yang menikah pada Mei 2013 dan dikaruniai anak bernama Zevania Karina yang meninggal dunia karena terjatuh dari apartemen lantai 6 saat tinggal bersama Arya pada 7 Februari 2020. Namun diotopsi karena Karen curiga lantaran tidak ada patah tulang dan luka memar yang parah ini resmi bercerai pada 8 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan Arya pada Oktober 2019 lalu. Benarkah Karen Puru akan melaporkan balik Marsyanda karena tidak terima dengan kesaksiannya? Dan seperti apa kelanjutan kasus Karen dengan Arya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Oke, baik, kita sudah bersama dengan Karen Puru yang didampingi oleh Om Wemi. Masih sebagai kuasa hukumnya ya? Masih. Oh, sebagai kuasa hukumnya. Ini terakhir kata Bu Karen itu rambutnya pendek ya. Iya. Sekarang udah panjang. Sekarang udah setahun ya. Udah setahun begitu, dan ini kasusnya pasti terus bergulir. Kemarin ada terakhir adalah sidang mengenai KDRT gitu ya. Ini ada artikelnya. Kemarin ketika pada saat sidang KDRT itu banyak sekali statement yang diberikan baik dari pihak Arya maupun dari pihak Marsyanda. Kita mau tanya lagi yang ini dulu nih. Marsyanda mengaku terpaksa melawan balik Karen Puru gitu, karena memang nama dia kan banyak-banyak disebut dalam kejadian kalian gitu ya, kamu dan Arya gitu. Ini kita lihat ada beberapa statement Marsyanda, kita minta tanggapan dari kamu, apa tanggapannya gitu. Kita lihat yang berikut. Yang pertama ya. Dibilang selingkuh sama Arya, saya nggak apa-apa. Karena menurut saya udah cukup kesian sama Karen. Penderitaan yang dia punya dalam hidupnya itu banyak banget dari dia kecil. Saya rasa nggak fair kalau saya tuntut dia dengan pencemaran nama baik lah apa. Udah cukup kesian nih orang gitu. Jadi sekarang saya fight sebagai saksinya Arya karena kita semua ini terpaksa untuk menyerang. Karena Karen sudah menceritakan banyak sekali rekayasa kebohongan di media secara publik yang kalau memang dari awalnya tidak ada, orang sebelum masuk ke persidangan aja Arya udah maafin Karen kok karena perzinahan. Cerita sebenarnya memang saya deketnya minta ampun sama Arya, sama keluarganya dari kecil udah deket banget. Kayak keluarga, lengket terantau. Tapi kalau yang dibilang selingkuh, Arya tinggal di apartemen yang sama dengan saya, oh itu benar, tapi beda unit. Saya 610, Arya 609 gitu loh. Jadi memang dari itu pun Karen sendiri tahu kok. Cuman dia ngomong di medianya tinggalnya bareng gitu, padahal jadi dia pura-pura nggak tahu sesuatu yang dia sebenarnya udah tahu, terus dia karang, terus dia pengen bikin orang percaya. Bukan meringankan sih, saya datang ke sini untuk menyampaikan fakta yang seharusnya didengar oleh semua yang bisa mendengar apa yang terjadi pada Arya dan Karen. Mbak, Apa selingkuhan dari 2015 itu pertama saya dengar dari Egi ketika saya masih waktu itu berhubungan sama Egi, mantan saya. Ya jadi waktu itu kan Karen manajer saya. Pas lagi di backstage lah gitu, saya lagi manggung, Karen berdua sama Egi nih ngobrol-ngobrol. Karen cerita ke Egi, wah gue punya cowok sekarang tajir, bla 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 bla. Padahal waktu itu dia dalam keadaan masih menikah dengan Arya. perzinahannya Kalau perzinahan yang 2019 ya, itu udah pengakuan atau dari itu? Nggak, kalau yang perzinahan saya taunya dari sumber lain. Oh, sumber lain. Tidak langsung dari orangnya, tapi kalau langsung dari orangnya melalui orang kedua yaitu Egi, itu saya tahu. Oke, baik. Ini kita mau nanya satu-satu, apa tanggapan kamu? Marsyanda menyebut bahwa ya kamu punya masa lalu yang tidak enak waktu masa kecil, sehingga ya itu berpengaruh juga terhadap keputusan-keputusan kamu di saat ini gitu. Betulkah seperti itu atau apa tanggapan kamu, Karen? Sebetulnya itu tidak benar. Tidak benar. Keluarga saya adalah keluarga yang sangat disiplin. Mm-mm. Jadi kalau untuk mendisiplinkan saya gitu, dulu saya tuh bandelnya kayak anak laki-laki gitu. Jadi kalau bisa mendisiplinkan saya memang caranya agak keras gitu sama saya. Jadi kalau misalnya itu dibilang kepahitan atau apa ya tentunya ada beberapa hal yang itu pribadi sekali untuk saya. Oh, pribadi. Pada saat itu Kamu memang pernah cerita tapi sama Marsyanda soal sama itu? Jojo pernah cerita, tapi bukan hal yang luar biasa. Bukan gitu. hal, buat kamu itu bukan hal yang luar Bukan biasa. hal yang luar biasa. Yang Jadi, membuat kamu patut dikasihani, udahlah nggak usah dituntut pencemaran enggak nama. lah. Kayak misalnya saya bandel gitu di sekolah gitu kan, saya dimarahin papa saya gitu, terus papa saya nggak pernah nggak pernah taruh tangan sama saya. Cuman yang paling parah papa saya pernah saking marahnya sama saya karena saya nakalnya kayak anak laki-laki gitu ya, suka yang berbahaya dilempar asbak gitu. Kayak gitu ya, sesuatu yang sebetulnya wajar-wajar aja sih. Wajar-wajar gitu, Mbak aja. Feni. Tapi kamu memang pernah cerita itu, tapi menurut kamu ya itu bukan sesuatu yang Bukan traumatis, sesuatu yang membuat kamu tidak perlu dikasihani juga gitu saya ya. tidak perlu dikasihani. Yang berikutnya adalah bahwa kamu pernah mengaku ke Egi katanya kamu punya pacar, sementara kamu waktu itu pernah sudah menikah begitu sama Arya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya waktu itu saya memang sering bersama-sama Marsyanda sama Egi John. Ya. Tapi pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar. Tidak adanya. benar. Jadi kamu tidak benar pernah adanya. mengatakan itu pada Tidak pernah. Egi. Tidak. Tidak pernah. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah kamu kan menuduh ada sesuatu antara Marsyanda dan Arya begitu ya. Ada Saya tidak menuduh, Mbak kamu Feni. tidak menuduh. Jadi begini, pada saat itu ini kan statement yang sering saya lontarkan bahwa pada saat anak saya diambil oleh Arya, saya mencari anak saya selama 2 bulan. Iya. Pada akhirnya saya menemukan anak saya di apartemen yang milik Marsyanda. Wajar nggak
seorang ibu bertanya bahwa kenapa kok ada di situ terus kamu nggak kasih tahu saya kalau anak saya ada di sana. Iya, iya. Gitu. Jadi saya tidak pernah ada nggak statement dari saya, coba kalau ada statement di mana saya bilang berselingkuh. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu, tapi saya bertanya, ada apa ini sampai bisa anak saya dibawa tinggal di apartemen yang adalah milik Marsyanda. Pada saat itu dibilang katanya saya pura-pura nggak tahu gitu, bahwa mereka tidak satu unit. Ya mau unit bersebelahan atau bagaimana, tapi itu adalah faktanya adalah milik Marsyanda Milik kan. Marsyanda. Jadi sebenarnya pada saat pernyataan itu kamu lebih ke arah Marsyanda kenal kamu gitu ya. Kenal aku, Kenapa nggak ngomong? bilang gitu loh. Dan pada faktanya juga, fakta juga anak saya meninggal di mana? Di apartemen milik Di apartemen Marsyanda. di apartemen miliknya. Kenapa begitu. harus menyebut nama Marsyanda? Ya apartemen itu bisa disewakan dan bisa punya siapa saja gitu. Bisa punya siapa saja? Ya, kenapa kamu menyebut nama Dulu dia? ya, karena dia teman saya juga, gitu loh. Teman saya juga, kenapa kalau itu terjadi dia juga seorang ibu gitu ya. Kalau itu terjadi kepadanya, apakah dia tidak menginginkan hal yang sama seperti apa yang saya inginkan gitu. Dibantu karena sesama perempuan. Sesama perempuan. Baik. Nah ini ada postingan Marsyanda lagi, coba kita lihat. Ya. The Truth menjadi saksi untuk Arya atas fakta pencegahan yang ia lakukan terhadap upaya Karen melakukan bunuh diri bukan KDRT. Kebohongan publik bisa membuat seorang ingin menyelamatkan hidup istrinya terancam di penjara atas judul besar KDRT. Yang kami tahu dan punya bukti apa yang sesungguhnya terjadi di balik fitnah dan kebohongan publik yang bergulir selama setahun belakangan ini. Karen, I hope you find peace in your heart and I pray you'll be able to forgive yourself and those who's created the biggest pain in your life as you grew up. That caused you all the suffering you have to endure as a woman. Hurt people, hurt people. Gitu. Ini terutama di bagian terakhir ini nih. Iya, iya. Oke, aku sekarang gini. KDRT itu memang betul adanya terjadi. Iya, dari sisi kamu mengatakan KDRT betul terjadi. Tentunya. Bukan kamu upaya bunuh diri terus kemudian dicegah oleh... Bukan. Bukan. KDRT itu memang terjadi dan itu sudah ada bukti bahwa ART saya merekam kejadian itu. Sekarang gini, kalau orang mau mencegah bunuh diri, memang harus bajunya dirobek, mulutnya disekap, diduduki badannya, lalu dipukul. Kalau itu adalah saya melakukan upaya bunuh diri. Oke. Baik, ya itu dari sisi kamu. Tapi ada juga cerita yang katanya kamu pernah tiba-tiba suatu hari lompat dari motor, begitu. Itu cerita apa kalau itu? Itu ceritanya adalah saya sedang jalan sama Arya pada saat itu. Udah terus kita bercekcok lah, tapi bukan soal apa yang dikatakan oleh saudari. Bukan tentang uang band apa itu? Bukan. Itu bukan soal itu. Jadi Itu soal adalah lain masalah yang sangat personal antara kami berdua sebagai suami istri. Dan kamu benar lompat dari motor pada saat motor jalan? Tidak gitu. Motor itu kehilangan keseimbangan sampai akhirnya saya jatuh, saya menimpa trotoar bagian kiri muka saya. Gitu. Bagian kiri atau kanan saya lupa. Pada saat itu udah lama sekali, kejadian 2015. Oke. Dan saya udah tidak pernah bicara dengan saya sudah tidak pernah bicara lagi dengan Ibu Marsyanda dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Iya, tidak pernah ya. bicara. Apa sih yang menyebabkan kamu sudah tidak berhubungan lagi sama Marsyanda? Pada saat itu hubungan kerja kami selesai dan pada saat itu sedang ada sedikit misunderstanding di antara kita dan saya orangnya memang kalau misalnya udah ya udah gitu. Oh, karena dia sempat sebut, dia klarifikasi, dia kirim ke kamu, kirim ke Arya Minta menjawab. maaf. Kamu tidak. Iya. Dia minta maaf. Minta maaf. Oh, dia minta maaf. Minta maaf. Memang saya belum sempat membalas juga pada saat itu memang sedang ada polemik rumah tangga yang luar biasa. Saya jarang sekali untuk buka handphone saya dan membalas-balas begitu. Saya orangnya nggak begitu attach dengan telepon dan. Tapi kamu memang sedekat itu dulu sama Marsyanda? Dulu sempat dekat, tapi tidak lama. Tidak lama. Iya. Tidak lama. Kemudian 2015 udah putus hubungan. Udah sampai hari kemudian ini tiba-tiba di 2019 kemudian ya dia muncul lagi gitu karena ada di dalam perseteruan kamu dan Arya. Betul. Gitu. Tapi tidak pernah ada statement dari saya bahwa mereka berselingkuh ya Om ya. Ya, tapi statement bahwa anak saya ternyata ada di apartemennya Marsyanda itu kemudian membuat orang berinterpretasi begitu ya seolah-olah ada apa. Itu fakta. Itu fakta. Kalau memang ada di apartemennya Marsyanda. Memang itu fakta. Oke, baiklah. Oke, ya berikut ini statementnya Arya ya. Coba kita lihat. Ini apa yang tanggapan dari Karen. Mungkin kalau dilihat Instagram saya, lihat semua, saya ini pejuang keadilan.
Dan anak saya sampai mati nih gara-gara ini. Jadi kalau yang harusnya kena KDRT psikis itu saya sebenarnya. Harusnya saya. Jadi kalau saya sampai harus setelah Zevi meninggal, saya harus ngadepin sidang kayak gini, terus dijelek-jelekin gitu. Yang saya buat itu mulia sebenarnya. Saya mencegah istri saya untuk nggak bunuh diri. Apapun keputusannya saya akan hargain. Saya terima kasih sama teman-teman semua untuk menjadi bagian untuk meluruskan kebenaran yang terorganisir ini. Karena ingat teman-teman, fitnah itu jahat. Saya tersiksa banyak sekali oleh fitnah ini. Dan saya mengharapkan keadilan dari sini. Oke, ini kasus hukum ya. Mungkin Pak Wehmi mau membantu memberikan jawaban. Ini memang kalau dalam setiap kasus pasti ada dari pihak ini ceritanya seperti ini, dari pihak itu dia bercerita seperti itu gitu. Dari Pak Wehmi sendiri menanggapi statement Arya bahwa ya pembelaannya adalah itu bukan KDRT tapi usaha untuk mencegah bunuh diri gitu sehingga terjadi memar-memar dan lain sebagainya. Begini Mbak, satu kasus hukum Ya, itu bisa sampai ke pengadilan, Ya. itu lewat satu proses yang cukup panjang. ya, Taruhlah pertama lewat proses penyelidikan. ya, Setelah dilidik oleh polisi, dianggap cukup bukti dengan saksi-saksi, maka dia naik ke sidik. ya, Dari sidik baru penetapan tersangka. ya. Nah, kalau sudah penetapan tersangka, ya maka kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. Ya. Tidak mungkin kejaksaan berani menyatakan kasus ini P21 atau dianggap lengkap. Itu ada 2 tahap loh. Iya. Tahap pertama penyerahan berkas, yang kedua baru tersangkanya. Iya. Ya. Itu tidak mungkin, ya kan? Artinya begini, ketika kasus itu dianggap sudah bisa disidangkan, berarti sudah ada 2 alat bukti yang cukup sebagai bentuk bahwa kasus ini bisa diproses secara hukum. Betul. Ya. Jadi kalau mau dibilang fitnah, ya itu hak setiap warga negara, Iya, Mbak. Kalau saya pun mungkin jadi seperti pihaknya Arya, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Ya. Tetapi apa yang coba kita sampaikan ini bukan satu fitnah, tapi satu proses hukum yang memang sudah melalui tahapan-tahapan yang jelas melalui jalur hukum gitu loh. Nah, Karen sendiri, ini kan memang setiap sidang, kamu kan ada menghadapi banyak sekali kasus dan sidang gitu ya. Betul. Dan masih sama sepertinya ayah dan ibu, baik kamu maupun Arya juga sama-sama masih berduka gitu atas Betul. meninggalnya putri kalian gitu. Bagaimana kamu menghadapi, ya ini kan ada kayak seperti apa ya, perseteruan lagi baru gitu secara terbuka publik. Bagaimana kamu menghadapi ini? Terus terang saya lelah. Secara mental dan fisik saya lelah. Yang saya perjuangkan hanya keadilan untuk anak saya. Yang saya perjuangkan adalah kenapa anak saya meninggal. Untuk diri saya sendiri, saya mau dibilang apa, saya mau dikatakan apa, terserah. Tapi yang pasti sekarang saya selalu bilang justice for Zevi. Jadi kamu akan fokus pada satu kasus mengenai Zevi. Dan saya tidak akan berhenti sampai Zevania mendapatkan keadilan. dan kasus KDRT ini menurut kamu adalah bagian juga justice for Zevi atau ini buat kamu? Ini juga adalah menuntut saya juga sebagai manusia. Saya juga boleh menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Berarti saya menghargai diri saya sendiri. Apa yang terjadi kepada saya jangan sampai juga terjadi, istilahnya ini Ada? harus diperjuangkan karena hak ini adalah hak seorang perempuan. Perempuan punya hak untuk disayangi, untuk mendapatkan kasih sayang, bukan untuk dipukuli. Perempuan itu tulang rusuk. Baik. Jadi tapi sudahlah. Yang saya perjuangkan sekarang hanyalah keadilan untuk Zevania. Saya tidak peduli orang mau bilang apa tentang saya. Orang mau bilang, Termasuk Marsyanda mau bilang apa? buat saya itu tidak banyak juga yang tidak relevan dan saya juga tidak peduli. Baik, Karen Pawin, Ya. terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, kita masih akan mengikuti karena ini masih proses hukum yang panjang. Ya. Gitu ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.